Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini. Dan yang kedua, salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan insya Allah syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumil qiyamah. Dan hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa sharing ilmu yang mungkin bisa menjadi pengingat kita, yang mungkin bisa menjadi wawasan untuk kita semuanya tentang masalah fidyah. Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, Allah mewajibkan kepada kita semua yaitu untuk berpuasa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan. Tujuannya apa? Sebagai sarana pendidikan untuk membentuk manusia yang bertakwa dan sekaligus sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya ada seseorang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa karena adanya suatu halangan yang membuat dia tidak diwajibkan berpuasa seperti haid, atau mungkin karena dia sakit, atau mungkin karena sudah sangat tua. Di sini disebutkan dalam ayat selanjutnya yaitu ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari ayat tersebut disebutkan bahwasanya ada beberapa umat Islam yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, yaitu adalah orang-orang yang dimana dia sakit atau mungkin dia dalam perjalanan. Maka wajibnya dia mengganti puasanya di hari setelah bulan Ramadan. Dan yang kedua, ada orang yang sekiranya tidak mampu untuk berpuasa selamanya, atau mungkin dia sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh dan lain-lain, maka dia wajib atau bisa memberikan makan kepada orang miskin atau disebut dengan fidyah. Di sini ada dua rukhsah atau dua keringanan yang diberikan kepada umat Islam apabila memiliki halangan yang tersebut tadi. Yang pertama kita sebut dengan qadha atau mengganti puasa wajib di luar bulan Ramadan, atau yang kedua fidyah, memberi makanan pokok atau uang tunai kepada orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkan. Maka dari itu kita pelajari bahwasannya fidyah itu diambil dari kata fada'a yang artinya mengganti atau menebus. Bagi beberapa orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan kriteria tertentu, karena mungkin sangat berat, karena mungkin tidak ada harapan untuk sembuh, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa serta tidak harus menggantinya di hari yang lain. Maka bagaimana kita cara mewujudkan fidyah tersebut? Yang pertama, kita bisa memberikan makanan yang siap saji kepada orang tertentu, yaitu orang miskin atau orang fakir. Yang kedua, memberi bahan pangan yang sebanyak 1 mud atau seberat 0,6 kg. Dan yang ketiga, bisa diberikan dengan uang tunai senilai 1 kali makan. Jadi orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia wajib memberi fidyah. Itu bagi yang memenuhi syarat.
Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus bisa menjalankan ibadah kita khususnya dalam berpuasa ini dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Apabila kita sebagai manusia, seorang muslim belum mampu untuk menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, maka wajib untuk memenuhi dengan beberapa syarat yang sudah disebutkan tadi. Lantas kepada siapa fidyah harus disebutkan? Boleh kepada orang miskin atau fakir atau gorim. Gorim itu adalah orang yang memiliki hutang. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya sesuai dengan beberapa kali dia meninggalkan puasa tersebut. Dan kapan waktunya? Waktunya boleh bebas. Karena dalam Al-Quran dan hadis, sesuai dalam Tarjih Muhammadiyah, yaitu tidak ada batasan. Yang terpenting membayar fidyah itu adalah apabila dia memiliki hutang ketika bulan Ramadan. Maka cara membayarnya adalah setelah bulan Ramadan atau ketika bulan Ramadan tersebut. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu, dengan dasar arahan yang baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mungkin itu dari kami. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi